saya mengikuti ajaran dari ayah saya sebenarnya, bahwa kita dalam bekerja harus jujur, semangat, benar-benar berupaya maksimal, sehingga apa yang diberikan amanah kepada kita ini benar-benar kita bisa deliver, bisa kita jalankan dengan baik. Prinsipnya itu filosofi yang saya jalani selama ini. Selain dari filosofi yang diajarkan oleh almarhum ayah saya juga banyak belajar mengenai kedisiplinan. Kebetulan waktu setelah menyelesaikan SMP di Pekanbaru, saya SMP di Santa Maria, kemudian saya berlanjut ke SMA Taruna Nusantara di Magelang. Saya belajar bagaimana untuk menjadi orang yang berdisiplin dan juga tangguh dalam menghadapi persoalan-persoalan yang kita hadapi. Nah, kemudian dari sifat disiplin yang diajarkan tersebut, kemudian saya bersekolah di Wichita State University, kemudian lanjut ke Loyola University of Chicago dengan harapan pada waktu itu tentunya ingin menyenangkan hati orang tua saya. Saya simpel aja, bagaimana menyenangkan hati orang tua dengan bisa menyelesaikan sekolah dengan baik. Nah, kemudian saya berkarir di Jakarta, ya tentunya berjuang untuk bisa memberikan kontribusi yang optimal dan juga tentunya memperluas jaringan, menambah kawan, ya menambah informasi, dan dengan demikian mudah-mudahan bisa membantu kita untuk bisa berkarya lebih baik lagi. Mungkin yang saya bisa rangkum, yang pertama sekali lagi menjadi orang yang berintegritas, bertanggung jawab. Kemudian kalau diberikan pekerjaan, menyelesaikannya dengan cepat dan juga dengan kualitas yang baik. Kalau bisa yang terbaik, sehingga atasan kita senang dengan kita. Nah, kemudian kita juga dipercaya untuk bisa mengerjakan hal yang lain, sehingga bisa menambah ilmu kita dan juga mempersiapkan diri kita untuk bisa berkarya dengan lebih baik lagi. Ilmu harus terus diisi, dan saya yakin dengan program dilaksanakan dengan Kementerian BUMN untuk semua direksi dan juga perangkat-perangkat lain yang terkait untuk bisa ikut sertifikasi CA, ini akan merefresh kemampuan kita dan juga menambah kemampuan kita untuk hal-hal yang baru. Dan saya yakin ini tentunya akan mempermudah kita dalam melakukan pekerjaan, khususnya di bagian keuangan, accounting, ataupun pihak-pihak yang memang ingin memperdalam keilmuan di bidang keuangan dan akuntansi. Tentunya dengan profesional ataupun karyawan yang memiliki CA, tentunya menambah keyakinan kita bahwa karyawan kita tersebut mampu, punya basic yang cukup untuk bisa mengerjakan dan juga mengawasi, memanage bidang-bidang terkait dengan accounting. Nah, sebagai contoh, kita punya 2 orang group head yang senior yang merupakan pemegang CA, dan juga kita mendorong teman-teman kita baik yang ada di BUD-1, BUD-2 untuk juga bisa ikut program CA. Nah, ini akan kita terus dorong sehingga kemampuan standarisasi ini juga berjalan di Pelindo. Ya, saya yakin semakin banyak yang bersertifikasi CA di Pelindo Group, ini juga tentunya akan memberikan dampak positif bagi kita semua. Yang pertama, tentunya kita meyakini semua tugas, termasuk penyusunan laporan keuangan, ini akan berjalan dengan lebih baik. Yang pertama. Yang kedua, ini juga akan mempermudah kita dalam melakukan talent management dan juga mempersiapkan para penerus pimpinan yang terkait dengan accounting dan keuangan, sehingga kita bisa membangun perusahaan dengan lebih solid lagi ke depannya. Saya pertama kali bersyukur telah menyelesaikan program CA yang dilaksanakan bersama dengan Kementerian BUMN dan juga IAI. Saya melihat tentunya program CA ini perlu didorong lebih luas lagi
di BUMN ataupun di non-BUMN. Nah, khusus untuk di Belindo, kita akan juga mendorong sertifikasi CA ini ke kawan-kawan semuanya. Nah, yang pertama. Yang kedua, tentunya juga kita mendorong kawan-kawan bagi yang sudah memiliki CA juga terus melanjutkan program-program pendidikan untuk terus meningkatkan kemampuan dan juga memperoleh ilmu-ilmu baru di bidang akuntansi dan keuangan. Karena memang di bidang keuangan ataupun akuntansi ini saya yakin sangat dinamis. Kita perlu tetap keep updated terhadap perkembangan accounting dan finance. Kita sangat memahami bahwa situasi ekonomi baik di global maupun nasional ini memang berfluktuasi cukup tinggi saat ini. Dan walaupun di tengah fluktuasi ekonomi yang tinggi, bukan berarti kita tidak menangkap peluang untuk bisa tetap tumbuh dan juga bisa lebih baik lagi dalam kinerja ke depannya. Nah, tentu ada beberapa hal yang tentu harus kita persiapkan. Yang pertama, tentunya memastikan bahwa proses transformasi di dalam perusahaan ini terus berjalan. Karena baik internal maupun eksternal ini juga sangat dinamis. Dan kemampuan kita untuk bisa dinamis ataupun dynamic capability ini terus kita bangun. Bahwa kita memiliki kemampuan untuk sense, seizing, transform, sehingga situasi ekonomi yang bergejolak ini dapat kita mitigasi dengan hal-hal yang kita antisipasi. Nah, contoh bagi kita di Belindo, kita juga sangat bergantung kepada fluktuasi rupiah dan dolar, di mana kita punya pinjaman yang cukup signifikan dalam dolar, namun di sisi lain kita juga memiliki pendapatan dalam dolar atas layanan internasional kita. Nah, ada beberapa hal yang kita harus antisipasi, baik bagaimana cara untuk bisa menurunkan hutang kita dalam dolar, kemudian kita juga berupaya untuk mengambil kesempatan untuk bisa menambah pendapatan dalam dolar ataupun juga aset kita dalam dolar, sehingga pada saat terjadi fluktuasi ekonomi ataupun kurs ini dapat kita antisipasi dengan baik. Dan yang kedua, kita juga terus menekankan adanya efisiensi, bahwa kita tahu untuk bisa survive kita harus memiliki cost leadership yang baik. Nah, ini kita wujudkan salah satunya dengan terus melakukan transformasi, standarisasi sistem dan operasi, dan juga terus menekankan efisiensi proses di dalam internal kita. Belindo terus bergerak untuk bisa menyiapkan roadmap terkait dengan sustainability perusahaan kita ke depan. Kita pahami bahwa di tengah climate change yang terus terjadi di masa-masa mendatang, kita harus mempersiapkan perusahaan kita untuk menjadi perusahaan yang bertanggung jawab terhadap sustainability ataupun ESG secara keseluruhan. Nah, salah satu hal yang terkait dengan climate ataupun yang terkait dengan dengan green economy, kita juga terus mempersiapkan beberapa hal sebagai tanggung jawab kita. Satu, kita terus melakukan penanaman mangrove di sekitar pelabuhan kita. Yang kedua, kita juga terus mendorong penggunaan tenaga surya, dan juga mendorong adanya shore connection terhadap kapal-kapal yang bersandar di pelabuhan-pelabuhan kita, sehingga bisa mendorong penurunan konsumsi CO2 dalam operasi kita. Dan juga tentunya elektrifikasi di peralatan-peralatan yang memungkinkan untuk bisa mendorong efisiensi maupun juga penurunan konsumsi CO2. Yang pertama, jangan pernah menyerah. Jangan pernah luntur semangat untuk maju. Yang pertama, kawan-kawan. Yang kedua, tegakkan integritas dan kejujuran. Saya sangat yakin bahwa integritas dan kejujuran ini juga sejalan dengan etika kita sebagai accountant. Ini akan menumbuhkan kepercayaan baik bagi kita maupun orang lain terhadap kita. Nah, yang ketiga,
punyalah mimpi besar dan terus berupaya untuk meraih mimpi besar tersebut.